I just had to let you know you're. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainur Rahimah dengan NIM 1842515056 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi dari kelas Fisika Dasar 07 dengan pengampu Bapak Sugianto. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS Fisika yang berjumlah 100 soal. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor, disertai contoh masing-masing. Jadi mudahnya besaran skalar itu hanya tentang berapa banyak, contohnya massa dan suhu. Tapi kalau besaran vektor itu tuh kita wajib mencantumkan arah. Bayangkan kita sedang lari dengan jarak 10 km ke arah utara. Nah, 10 kilometernya itu besaran skalar, arah utaranya itu disebut vektor gitu atau perpindahan. Kemudian nomor 2, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Jadi satuan itu penting sekali ya, karena satuan itu memberi makna. Misalnya kita memiliki suatu bilangan, contoh 10, itu hanya 10 saja, kita bisa saja terjadi miskomunikasi atau kesalahan pemahaman. Bisa jadi 10 itu 10 ton, 10 kilometer, atau 10 cm, seperti itu. Kemudian nomor 3, apa perbedaan massa dan berat secara fisis? Massa itu jumlah materi yang kita punya. Jumlah materi, misalnya berat badan seseorang itu misalnya 50 kilo. Nah, tapi berat itu adalah gaya tarik gravitasi. Makanya astronot-astronot itu di bulan atau di luar angkasa itu merasa lebih ringan karena gravitasi di luar sana itu kecil, padahal materi atau massa dari astronot itu masih sama 50 kilogram gitu. Kemudian nomor 4, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Ya sama seperti kita manusia itu, alat yang kita buat juga memiliki ketidaksempurnaan atau ketidakpastian. Karena tidak ada alat ukur yang sempurna ya. Ketidakpastian itu muncul karena keterbatasan alat, keterbatasan kemampuan penglihatan manusia, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 5, apa makna fisis dari komponen vektor? Memecah vektor, misalnya ada sumbu X, Y, Z, itu seperti navigasi ya, itu untuk tahu posisi dari suatu benda yang misalnya menanjak naik atau lurus atau turun ke bawah, itu kita harus tahu seberapa jauh dia bergerak secara horizontal maupun secara vertikal. Baik, lanjut ke nomor 6. Jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Jarak itu adalah jumlah total langkah yang kita ambil. Tapi kalau perpindahan itu garis dari titik awal ke titik akhir. Jadi misalnya kita berkeliling lari lapangan misalnya, terus kembali lagi ke titik awal dengan jarak tempuhnya yang kita lakukan itu tadi, lari itu tadi 10 km. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke titik awal, maka perpindahannya itu 0. Kemudian nomor 7, mengapa perpindahan bisa 0 meskipun benda bergerak? Kembali lagi ya ke pertanyaan nomor 6 tadi, itu terjadi ketika sesuatu itu kembali lagi ke tempat semulanya. Meskipun sudah bergerak sejauh apapun, tapi kalau kembali lagi ke titik asalnya, maka secara fisika perpindahan itu tidak terjadi. Kemudian nomor 8, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Kelajuan itu versi skalarnya, kayak angkanya aja, tapi kalau kecepatan itu harus ada arahnya. Misalnya 40 km per jam ke arah selatan, seperti itu. Nomor 9, kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak? Jika benda bergerak ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan, misalnya 60 km per jam tanpa adanya pertambahan kecepatan, maka percepatannya itu 0. Kemudian nomor 10, jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Ini disclaimer ya, jadi tanda negatif pada kecepatan itu tuh bukan berarti kecepatannya kurang dari 0, tapi dia itu berbanding terbalik arahnya dari arah yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Misalnya plus itu tuh maju, min itu mundur, seperti itu.
Kemudian nomor 11, apa ciri utama gerak lurus beraturan? Jadi ciri GLB itu mudah, kecepatannya konstan dan percepatannya itu 0. Kemudian nomor 12, mengapa grafik STGLB berbentuk garis lurus? Jadi itu grafiknya berupa garis lurus karena setiap detik jarak yang ditempuh itu kan bertambah secara teratur. Kemudian nomor 13, apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Jadi kalau mudahnya kedua konsep tersebut itu bedanya ada di percepatannya. Kalau GLB itu percepatannya itu 0, tapi kalau GLBB percepatannya itu konstan. Atau GLB itu gampangannya GLB itu tidak mengalami percepatan lah. Kecepatannya itu tetap. Kemudian kemudian nomor 14, mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Itu karena ketika benda dilempar ke atas kemudian jatuh, itu ada gaya gravitasi yang bekerja. Jadi makanya kecepatannya itu bakal selalu berubah. Kemudian nomor 15, jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Itu karena gerak ini tuh gabungan ya. Jadi kalau secara horizontal dia itu GLB, kalau secara vertikal dia itu melakukan gerak secara gravitasi. Jadi keduanya itu nggak saling mengganggu. Kemudian nomor 16, apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Jadi gaya adalah interaksi berupa tarikan atau dorongan yang bisa mengubah kecepatan arah atau bentuk suatu benda. Kemudian nomor 16, mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda menghasilkan benda bergerak? Jadi itu karena gaya dorong, misalnya kita mendorong tembok atau dinding gitu, itu dindingnya tidak ikut bergerak, itu karena adanya gaya dorong yang sama besar yang membatalkan gaya dorong yang kita beri kepada temboknya, tapi itu berlawanan arah, jadi tidak terjadi perubahan. Kemudian nomor 18, jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Jadi hukum 1 Newton ini adalah mudahnya benda yang diam ingin diam, benda yang bergerak tetap bergerak, kecuali terdapat gaya yang membuatnya terpaksa untuk berpindah atau bergerak. Kemudian nomor 19, apa makna inersia? Inersia ini adalah ukuran bagaimana suatu benda itu dapat bergerak. Jadi semakin berat bendanya, semakin besar inersianya. Nomor 20, jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Jadi ini kita membahas hukum 2 Newton ya. Jadi semakin besar gaya yang kita beri, maka semakin besar percepatannya. Sebaliknya juga, semakin berat bendanya, maka semakin sulit untuk dipercepat. Kemudian nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Ini berkaitan dengan gaya Newton, hukum Newton 3. Tiap ada aksi pasti ada reaksi yang sama, walaupun arahnya berbeda. Kemudian nomor 22, apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Itu karena kita menggambar semua gaya yang bekerja supaya memudahkan kita dalam menghitung. Nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal itu tuh gaya penahan dari lantai supaya kan ada gaya gravitasi yang mendorong kita ke bawah dan ada juga gaya normal yang membuat kita supaya kita itu tidak tembus ke bawah tanah gitu. Kemudian nomor 24, 25, apa yang menyebabkan nomor 24, mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Itu karena gaya ini tuh sifatnya menghambat gerak benda ya. Jadi dia selalu melawan arah gerak benda itu bergerak. Misalnya saya mendorong benda ke depan sana, tapi gaya geseknya berarti ke sana, ke arah sana. Jadi berkebalikan. Kemudian nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Itu karena meluncurnya itu bisa terjadi karena gaya gesekan yang kecil atau berat dari benda tersebut. Karena kemiringan lantai juga berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya suatu benda meluncur. Tapi untuk
secara fisika itu karena ada yang menarik dari bawah karena gaya gravitasi itu tadi. Kemudian nomor 26, mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar itu supaya mudahnya supaya dia itu tidak terpental keluar dari lintasan ya. Kemudian nomor 27, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Secara fisika ini tuh gaya yang semu. Jadi eh, dia itu cuman bisa dirasakan ketika kita berada di sistem yang membuat kita merasakannya. Misalnya pembalap itu kan berputar di lintasan. Nah, ketika dia melakukan manuver, dia akan merasakan badannya itu bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, di situ. Kemudian nomor 28, apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Jadi kalau di gerak lurus percepatan itu searah lintasan, tapi di gerak melingkar percepatan itu ada yang arahnya itu selalu ke pusat lingkaran. Kemudian nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Usaha dalam fisika itu terjadi ketika ada gaya yang berhasil membuat benda berubah posisi. Nomor 30, apa makna sudut dalam rumus usaha? Jadi misalnya saya ambil contoh yang sama, jika kita mendorong tembok sekuat tenaga, tapi temboknya kan tidak bergerak, atau karena kita membawa tas sambil berjalan, misalnya saya berjalan lurus, saya membawa tas, tasnya nggak akan berpindah, tapi gaya dari tas itu kan ke atas, tapi usahanya tuh tetap dianggap nol. Kemudian nomor 31, apa makna sudut dalam rumus usaha? Makna sudut atau theta itu menentukan seberapa efektif gaya kita. Misalnya kita menarik koper secara miring, itu hanya gaya gaya yang sejajar dengan lantai yang dihitung sebagai usaha. Misalnya kita tarik secara tegak lurus ke atas, tapi kopernya itu maju ke depan, kopernya maju ke depan, itu dengan sudut 90 derajat itu berarti usahanya adalah nol. Kemudian 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha adalah cara untuk mengubah kecepatan. Jika kita mendorong mobil, misalnya mobilnya itu mogok ya, eh, itu mendorong itu kan salah satu bentuk usaha. Jadi mobil yang tadinya berhenti atau mogok itu tadi jadinya bisa berjalan. Nah, pertambahan kecepatan ini tuh yang kita sebut energi kinetik. Kemudian nomor 33, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial itu adalah eh, energi yang disimpan karena posisi. Misalnya ada busur panah yang ditarik. Mereka kan belum bergerak, tapi sudah punya potensi akan bergerak karena posisinya itu tadi, karena sudah ditarik itu tadi. Kemudian nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Jadi kekekalan energi mekanik itu terjadi dalam kondisi ideal ya, karena tidak ada uh, gesekan. Jadi jumlah energi kinetik dan energi potensialnya itu selalu tetap sehingga ada terjadi kekekalan energi mekanik. Kemudian nomor 35, mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Sebenarnya energi itu nggak ada yang hilang ya, tapi dia itu bisa berubah wujud. Misalnya ada gesekan, sebagian energi itu bisa berubah jadi panas, energi thermal ya. Itu kenapa ketika kita menggosok-gosokkan kedua tangan itu terasa jadi panas atau hangat. Seperti itu. Selanjutnya nomor 36, jelaskan konsep pusat massa. Ini tuh seperti titik keseimbangan di suatu benda. Jadi seluruh seluruh massa dari benda itu bertumpu pada satu titik itu tadi. Misalnya pada jungkat-jungkit. Kemudian nomor 37, mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? 37, kita itu bisa menganggap sekumpulan benda itu tadi tuh satu kesatuan. Karena ada gaya tarik-menarik yang saling menarik di dalamnya itu tadi, saling meniadakan. Jadi kita cukup fokus saja pada gaya luar. Kemudian 38, apa makna momentum secara fisis? Makna momentum secara fisis. Momentum itu ukuran kesulitan untuk menghentikan benda yang bergerak. Jadi dia itu dipengaruhi oleh seberapa berat bendanya
cepatnya itu tadi dan seberapa cepat benda itu bergerak. Kemudian nomor 40 nomor 39 ya. 39 mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan karena masanya itu besar. Karena masanya itu besar. Kemudian nomor 40 jelaskan pengertian impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya ketika seseorang menendang bola, itu ada kontak singkat antara kaki dan bola tersebut kan. Jadi itulah yang disebut dengan impuls. Kemudian nomor 41, apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Impuls itu penyebab dari perubahan momentum. Misalnya kita mau menghentikan suatu bola yang sudah ditendang dengan kencang, itu kita harus menghentikannya itu dengan memberikan impuls lagi. Kemudian nomor 42, kapan momentum kekal? Itu kekekalan momentum itu dapat terjadi ketika tabrakan ya, karena total momentum sebelum dan sesudah kejadian itu sama, asalkan tidak ada gangguan dari luar. Kemudian nomor 43, mengapa gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem? Karena gaya ini tidak merubah gerak total sistem. Misalnya kita berada di dalam mobil lalu mendorong dashboard, itu kan mobilnya nggak akan maju. Nah, itu karena adanya gaya internal. Kemudian nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna itu kejadian langka ya. Jadi itu di mana setelah tabrakan itu tidak ada energi yang hilang sama sekali. Bendanya itu memantul secara sempurna. Misalnya seperti ini. Itu seperti atom-atom gas. Kemudian nomor 45, apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Tumbukan lenting dan tidak lenting. Kalau tidak lenting itu ini energi kinetik itu tidak kekal ya, karena adanya perubahan bisa jadi menjadi panas atau bisa jadi menjadi suara. Contoh paling gampang itu tuh yang tidak lenting itu mobil ketika tabrakan, kemudian saling menyatu, kemudian kan tidak ada yang berpindah sama sekali. Nah, itu tidak lenting sama sekali. Kemudian 46, jelaskan pengertian kesetimbangan statistik. Jadi kesetimbangan statistik itu adalah kondisi di mana benda benar-benar diam. Jadi itu dia tuh benar-benar nggak boleh sama sekali bergerak dan tidak boleh berputar. Kemudian nomor 47, mengapa benda diam belum tentu setimbang? Itu setimbang tuh dilihat bukan hanya dari diamnya suatu benda ya, itu tidak cukup. Itu bisa jadi benda itu diam tapi dia itu sedang berputar. Jadi kesetimbangan itu harus memastikan semua gaya dan putaran pada benda itu benar-benar nol. Nomor 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Itu total semua gaya ke kanan ataupun ke kiri itu semua harus nol. Jadi benda tidak ada pergerakan atau kemana-mana. Kemudian apa syarat kesetimbangan rotasi? Total momen gaya dan torsinya itu harus nol. Jadi bendanya itu tidak berputar atau melakukan pergerakan. Kemudian yang terakhir, jelaskan makna torsi secara intuitif. Makna torsi secara intuitif itu adalah torsi itu kemampuan sebuah gaya untuk memutar benda. Misalnya membuka pintu dengan mendorong. Itu lebih mudah ya daripada dengan menggunakan engsel. Itu karena kita menghasilkan torsi yang lebih besar di ujung luar. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan kita bahas soal pilihan ganda bab 1 sampai bab 6. Soal yang pertama, besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah, jawabannya adalah C, perpindahan. Bedanya vektor sama skalar itu tuh cuma di arahnya.
massa, suhu, dan waktu itu tuh nggak ada yang punya arah ya. Jadi di sini besaran vektornya itu adalah perpindahan. Kemudian nomor 2, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah, jadi satuan SI itu adalah standar internasional, standar yang digunakan di seluruh dunia gitu. Nah, eh, seharusnya yang benar itu panjang itu, oh, jawabannya adalah C, panjang itu meter. Karena kalau gaya itu newton, massa itu kilogram, kalau waktu itu second. Kemudian nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah, jawabannya D, massa adalah gaya. Karena berat itu tergantung gravitasi ya. Massa itu jumlah tetap, mau dimanapun kita berada, massa itu akan tetap. Tapi kalau berat itu tuh gaya tarik bumi. Jadi kalau gravitasinya beda, beratnya beda. Kemudian nomor 4, alasan utama pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah, jawabannya adalah B, keterbatasan alat ukur. Kenapa alat ukur itu nggak ada yang 100% sempurna atau pas, itu karena setiap alat ukur itu punya ketelitiannya masing-masing. Kemudian nomor 5, fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk, jawabannya adalah C, mempermudah analisis arah. Vektor itu seringkali miring. Nah, kita pecah sumbunya itu ke X dan Y supaya penghitungannya itu lebih mudah. Kemudian nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan. Karena jawabannya adalah C, perpindahan itu memperhatikan arah. Jadi ini kurang lebih sama seperti jawaban esai sebelumnya. Jadi itu jarak itu total total jauh yang kita tempuh. Nah, kalau perpindahan itu tuh cuma yang dipedulikan itu cuma sekarang kita itu di mana dibandingkan dari titik awal kayak gitu. Kemudian nomor 7, percepatan bernilai 0 ketika benda, jawabannya adalah C, bergerak lurus beraturan. Kalau misalnya kecepatan benda itu stabil atau konstan, nggak ada perubahan, maka percepatannya itu 0. Kemudian nomor 8, tanda negatif pada percepatan menyatakan, jawabannya adalah B, arah gerak berlawanan acuan. Di dalam fisika, tanda negatif pada kecepatan itu bukan berarti dia itu min 0 gitu ya nilainya, tapi dia itu artinya berlawanan arah sama acuan yang kita gunakan. Kemudian nomor 9, grafik posisi terhadap waktu GLB berbentuk, jawabannya adalah C, garis lurus. Pada GLB posisi posisi itu tuh berubah secara teratur setiap detik. Makanya kalau digambar tuh kan garisnya itu lurus miring gitu kan. Kemudian nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak. Jawabannya B, horizontal dan vertikal. Itu karena gerak parabola itu yang ke samping GLB dia itu tetap, tapi kalau ke atas bawah dia itu GLBB karena adanya gravitasi. Kemudian nomor 11, penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah B, gaya. Karena sesuai hukum Newton ya, benda itu tidak akan berubah kecuali ada gaya yang mendorongnya atau menariknya. Jadi dia itu bisa berpindah. Kemudian nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep inersia ya, C jawabannya. Itu karena hukum 1 Newton itu bercerita tentang inersia, yaitu sifat benda untuk berubah posisi. Kemudian nomor 13, resultan gaya 0 pada benda berarti 13, resultan gaya 0 pada benda berarti jawabannya C, yaitu percepatannya 0. Karena kalau total gayanya itu 0, benda itu nggak akan ngebut atau ngerem. Dia jadi selalu berjalan dengan kecepatan sekian, misalnya 30 km per jam atau 40 km per jam, itu konstan gitu. Terus nomor 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa C, gaya selalu muncul berpasangan. Jadi hukum 3 Newton itu kan hukum tentang aksi-reaksi. Setiap ada gaya aksi, pasti ada reaksi yang berbalik arah. Kemudian nomor 15, tujuan utama diagram benda bebas adalah C, mengisolasi gaya-gaya. Diagram benda bebas itu manfaatnya biar kita tuh bisa fokus ngelihat gaya apa aja yang terjadi di suatu benda. Biasanya kalau kita lagi ngerjain soal-soal tentang gaya kan seperti itu. Kemudian nomor 16, pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah D, mg cos theta. Di bidang miring, yang menarik benda ke bawah itu tuh adalah komponen gaya berat yang sejajar dengan papannya itu.
Kemudian nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke, jawabannya B, pusat lintasan. Namanya aja kan sentripetal, mencari pusat. Jadi fungsinya itu menjaga benda agar selalu fokus ke pusatnya. Kemudian nomor 18, pada kerangka inersial gaya sentrifugal, jawabannya C, gaya semu. Karena gaya sentrifugal itu sebenarnya nggak ada ya, tapi itu cuman perasaan kita terdorong ketika berputar. Contohnya pada pebalap-pebalap seperti itu, ketika bermanuver. Kemudian nomor 19, usaha bernilai 0 jika C, gaya tegak lurus perpindahan. Kalau kita membawa tas sambil berjalan mendatar, itu kita tidak melakukan usaha secara fisika karena gaya angkatnya tegak lurus arah jalannya. Kemudian nomor 20, satuan usaha dalam SI, jawabannya B, Joule. Nomor 21, energi kinetik bergantung pada C, kecepatan. eh Energi kinetik itu energi gerak ya. Jadi dia itu ada hubungannya dengan kecepatan. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar energinya. Kemudian nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung pada B, massa dan ketinggian. Energi potensial gravitasi itu ditentukan oleh berat benda dan seberapa tinggi posisinya. Kemudian nomor 23, teorema usaha energi menyatakan bahwa B, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Intinya kalau kita melakukan suatu usaha pada benda, benda itu kan akan berubah kecepatannya, jadi energi kinetiknya itu bakal berubah. Kemudian nomor 24, energi mekanik kekal jika ada hanya gaya konservatif yang bekerja. Energi mekanik itu nggak akan hilang kalau nggak ada gangguan seperti gesekan atau gaya luar lainnya gitu. Kemudian nomor 25, momentum didefinisikan sebagai BMV. Momentum itu ukuran seberapa sulit benda dihentikan. Jadi rumusnya itu massa kali percepatan. 26, momentum merupakan besaran B, vektor. Karena kecepatan itu punya arah, jadi momentum juga punya arah. Nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan, jawabannya C. Itu perubahan momentum ya. Impuls itu perubahan momentum. Misalnya kita itu memukul bola kasti dan momentum bola itu berubah drastis. Itu tadi. Kemudian nomor 28, momentum sistem kekal jika C, tidak ada gaya eksternal. Karena momentum itu tidak akan berubah jika tidak ada yang keluar dari sistem. Tidak ada gangguan gaya dari luar sistem. Kemudian nomor 29, pada tumbukan tidak lenting sempurna, jawabannya adalah 29 D, benda menyatu. Benda menyatu. Karena ciri khas tumbukan tidak lenting sama sekali adalah kedua benda menempel dan jalan bersama setelah terjadinya tabrakan. Misalnya kalau ada mobil yang bertabrakan sangat parah, kemudian jadi satu, terus ringsek ya, kalau kita sebutnya, terus akhirnya mobilnya itu berhenti di tempat tuh bisa termasuk tumbukan tidak lenting sempurna. Kemudian nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan, jawabannya B, percepatan 0. Statik itu artinya diam total, sangat diam sama sekali gitu, tidak bergerak sama sekali. Jadi syaratnya itu nggak boleh geser atau translasinya 0 dan tidak boleh muter, translasinya juga 0. Nomor 31, syarat kesetimbangan translasi adalah B, F sama dengan 0. Supaya benda tidak bergeser itu total semua gaya itu harus 0. Kemudian nomor 32, syarat kesetimbangan rotasi itu juga sama. Total dari rotasi itu sama dengan 0. Jawabannya C. Kemudian nomor 33, torsi bergantung pada C, gaya dan lengan gaya. Atau C ya. Torsi itu tergantung seberapa kuat kita mendorong dan seberapa jauh jarak dorongan dari engsel. Kemudian nomor 34, torsi maksimum terjadi jika gaya C, tegak lurus batang. Paling gampang itu kita membuka pintu kalau mendorongnya itu tegak lurus gitu ya. Kalau miring kan jadinya gayanya itu tidak efisien. Kemudian nomor 35, kesetimbangan stabil ditandai oleh, jawabannya B, energi potensial minimum. Benda paling stabil kalau posisinya itu ada di titik energi terendah, kayak bola yang ditaruh di
kain, kemudian dia itu ada di dasar. Kemudian nomor 36, benda diam tetapi tidak setimbang karena jawabannya C, masih ada torsi. Karena benda itu bisa aja tidak bergeser, tapi kalau dia masih berputar oleh torsi, dia itu tidak setimbang statik. Nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah jawabannya C, titik representasi distribusi massa. Kemudian nomor 38, pusat massa dan pusat berat berimpit jika C, medan gravitasi seragam. Selama semua gravitasi di benda itu sama, jadi pusat massa dan pusat beratnya itu ada di titik yang sama. Kemudian nomor 39, kopel gaya menghasilkan B, torsi tanpa resultan gaya. Kopel itu dua gaya sama besar tapi berlawanan arah. Mereka itu bisa bikin benda bergeser. Mereka itu nggak bisa bikin benda bergeser tapi cuma bisa bikin benda itu muter. Baik, selanjutnya kita akan membahas nomor 40. Di sini saya akan memulai hitung-hitungan. Sebuah gaya 10N bekerja pada benda bermassa 2 kg. Percepatan benda tersebut adalah rumus mencari percepatan adalah A sama dengan F atau gaya dikali dengan massa. F dibagi dengan massa. F-nya atau gayanya 10 dikali dengan massa 2 kg. Maka menghasilkan jawabannya adalah, dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 5. Atau C. Kemudian nomor 41, sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per second. Jarak yang ditempuh dalam 4 second adalah, rumus mencari jarak adalah V atau kecepatan dikali T. Sama dengan kecepatannya 5 meter per second dikali dengan 4 second. Hasilnya 20. Jawabannya C. Kemudian nomor 42, sebuah benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Energi potensial awalnya adalah, energi potensial dicari dengan rumus sama dengan M massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Massanya 1 kilo dikali gravitasinya 10 dikali ketinggian 20 meter. Di sini kita nggak usah ubah satuan sama sekali karena semua satuannya itu udah sama ya guys. Kemudian hasilnya 200 Joule. Jawabannya C. Kemudian nomor 43, sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Besar momentum benda tersebut adalah besar momentum P sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya 2 kilo, kecepatannya 3. Hasilnya 6 C. Kemudian nomor 44, sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah untuk mencari usaha, rumusnya W sama dengan F dikali S sama dengan 20, gayanya tadi 20 Newton dikali dengan jarak 5 meter. Jadi jawabannya 100 Joule. C. Lanjut 45. Sebuah balok bermassa 4 kilo berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, percepatan balok adalah, rumusnya sama ya, seperti yang tadi itu. A sama dengan A atau percepatan sama dengan gaya dikali massa, dibagi massa. Maka gayanya 12 Newton dibagi dengan massa 4 kilo, hasilnya 3C. Nomor 46, sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan berjari-jari 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah, kecepatan sentripetal itu percepatan seperti biasa, percepatan A, sentripetal. Di sini sentripetal kita lambangkan sebagai S. Itu rumusnya kecepatan kuadrat dikali dengan R atau jari-jari. Itu hasilnya kecepatan kuadrat, kecepatannya 10
dikuadratkan dikali 5. 10 kuadrat sama dengan 100 dikali 5. Dibagi. Maaf, dibagi 5. Jadi hasilnya 20. D. 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah torsi rumusnya gaya atau F dikali dengan R atau jari-jari. Jadi 10 dikali 0,5. Jawabannya 5B. Sebentar, dihapus dulu. Kemudian nomor 48, sebuah benda bermassa 1 kg memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah Joule. Jadi itu 50 sama dengan setengah dikali V kuadrat, kecepatan kuadrat. Jadi atau kita bisa pindahkan rumusnya untuk mencari kecepatan, V kuadrat sama dengan 100 ya. Karena kalau misalnya penyebutnya berpindah kan jadinya dikali. Terus jadi V sama dengan 10. Ini dipindah ya. Oh gini aja deh. Kemudian V sama dengan 10. C. Kemudian nomor 49, dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kg meter per second, maka momentum akhirnya adalah, momentum itu kekal, jadi awal dan akhir itu harus sama. Jadi jawabannya sama ya, 10 kg meter per second. Kemudian nomor terakhir, sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah, karena bebannya itu ada di tengah, karena bebannya itu ada di tengah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini, kita anggap ini berada di tengah ya. Jadi beban 40 itu dibagi 2 sama rata, jadi di sini 20, di sini ada 20. Maka tiap ujungnya memiliki beban gaya tumpuan sebanyak 20 Newton. B. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.